Kenapa kemakmuran sebuah negeri salah satu tolak ukurnya adalah kesuburan tanah. Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana tanah membuat tanah menjadi subur. Tapi sebelumnya, apabila tanah kita subur, negeri kita pasti akan makmur. Karena dengan tanah yang subur, maka akan tumbuh tumbuhan yang subur, yang akan mengeluarkan buah-buah yang besar, yang manis, yang bernilai tinggi, sehingga buah-buah itu memberikan rezeki untuk petani, memberikan rezeki untuk pedagang, memberikan rezeki untuk orang-orang UMKM, dan akhirnya memberikan rezeki untuk seluruh negeri ini. Oleh karena itu, apabila petani mempunyai hasil yang melimpah, maka seluruh sistem ekonomi Indonesia ini akan berjalan dan negeri pasti akan makmur. Tapi masalahnya, petani sudah tidak mempunyai tanah yang subur lagi. Kenapa tidak mempunyai tanah yang subur? Karena petani tidak memahami bagaimana cara membuat tanah menjadi subur, hanya mengejar kesejahteraan semata dengan menggunakan pupuk-pupuk yang kadang-kadang mengganggu kesuburan tanah hanya untuk kenikmatan sesaat. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan bagaimana ciri-ciri tanah yang subur. Tanah subur itu tergantung pada 3 unsur. Unsur fisik tanah, unsur biologis tanah, juga unsur kimia tanah. Unsur fisik tanah, ciri tanah yang subur itu secara fisik dan tekstur itu akan nampak. Biasanya warnanya lebih pekat, agak kehitam-hitaman. Kenapa? Karena biasanya tanah yang warnanya pekat, agak gelap, itu mengandung bahan organik yang cukup banyak. Sehingga biasanya dengan warna tersebut, maka dia akan mempengaruhi unsur kimia tanah, sehingga pH tanah akan bagus. Artinya pH tanah bagus itu pH tanah berkisar 6-7. Kalau terlalu rendah, maka tingkat keasamannya itu tidak baik untuk tanaman. Kalau terlalu basah, juga nutrisi akan sering hilang. Nah, dengan sifat dan struktur tanah yang baik, bagaimana caranya? Caranya adalah kita memasukkan bahan-bahan organik ke dalam tanah. Bisa dengan memasukkan pupuk kandang yang sudah difermentasi, atau memasukkan bahan-bahan organik mulai dari daun-daun, dedaunan, atau rumput, kita masukkan ke dalam tanah, yang nanti ketika terurai, dia akan merubah struktur tanah. Jadi tanah kita kaya organik dan warnanya biasanya agak gelap. Kemudian ketika tanah kita itu sudah kaya organik, maka mikroorganisme itu akan hidup di situ. Kalau mau cepat ya kita tambah dengan mikroorganisme yang mungkin ada di pasaran, dengan merek-merek yang bermacam-macam. Artinya ketika kita menambah mikroorganisme dalam tanah, tanah kita sudah ada rumah untuk mereka, sehingga mereka bisa hidup. Nah, ketika mikroorganisme itu sudah ada, maka unsur biologis tanah akan terjadi ekosistem dalam tanah yang bagus. Di situ ada mikroba, ada bakteri, ada jamur, ada cacing. Maka secara biologis tanah kita sudah dikatakan subur. Itu biasanya tanahnya sudah tidak malet tetapi gembur. Nah, kalau tanah kita sudah secara biologis sudah subur, kemudian kita kasih tanaman, ketika membutuhkan unsur kimia tambahan, kita bisa memberikan dengan dosis yang tidak boleh berlebihan. Karena ketika kita menambahkan zat yang mengandung nitrogen, fosfor, kalium dengan jumlah yang berlebihan, itu akan membuat tanah semakin asam. Nah, ketika tanah mengalami keasaman tertentu, maka mikroba-mikroba itu juga tidak akan kuat bertahan dan akan mati. Maka pentingnya membuat struktur dan tekstur tanah itu baik, memastikan mikroorganisme dalam tanah itu stabil dan dengan jumlah yang besar, juga bagaimana memastikan bahwa tanah kita itu mengandung nutrisi yang cukup. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, tanah kita, tanaman yang kita tanam di tanah kita pasti akan menjadi tanaman yang subur dan berbuah lebat dengan izin Allah. Oleh karena itu, ketika petani-petani sudah mendapatkan hasil yang melimpah,
maka pedagang pun bisa melakukan aktivitas perdagangannya, produksi UMKM juga bisa akan naik karena pembeli dari buyer dari masyarakat yang punya uang itu akan semakin banyak, pabrik-pabrik akan hidup, karyawan pabrik juga akan stabil, maka negara pasti akan menjadi makmur.